ke pasar Cikarang membeli kelapa. Jangan dicakepin Pak tuh. Pasar Keranji membeli tales. Saya heran sama bapak-bapak, kalau ngaji rada-rada males. La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Tadi bapak-bapak, tapi emang rajinan ibu Pak kalau urusan ngaji Pak ya. Siang-siang udah ngaji tuh siang-siang ya. Kita pantun buat ibu-ibu Pak, biar ibu-ibunya senang ya. Masya Allah. Di bangku beli gergaji, perut lapar makan supermi. Ibu-ibu emang rajin haji, tapi banyak yang lawan suami. La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Pak, apa yang kita baca insyaallah Allah kemudian mentakdirkan kita doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi MC bilang katanya daun salam di dekat kopi ya. Kalau saya ada daun salam bareng ketoprak. Jawab salamnya belum kok. Yang jawab salam kompak Ustaz doain insyaallah pulang dari masjid ini di jalanan nemu duit 1 gepok. Kencengan ibu-ibu aminnya Bapak. Tahu kenapa? Karena ibu-ibu biasanya pintar nyari duit. Itu duit lakinya diumpetin di mana baik ketemu sama ibu-ibu. Di dompet ketemu, di baju ketemu, di celana ketemu. Maka kadang-kadang laki ngumpetin duit di Quran, ditanya sama bininya, "Bapak lo ini duit apaan?" Lakinya ngomong, "Duit sialan." Kenapa sialan? Udah diumpetin di Quran, masih ketemu aja sama bininya. Itu namanya duit apa? Senang bos, senang. Ya Allah. Salam yang kedua, mudah-mudahan keselamatan, barakah diberikan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini supaya saya lebih akrab, hanya mejanya digeser aja kali ini. Meja geser aja Pak. Sambil aja, biar kita jadi anak gaul Pak Haji. Nah, kelihatan kan gini ya? Kelihatan nggak kita? Kelihatan nggak? Ente diam-diam khusyuk apa ngantuk sih sebenarnya? Benar-benar. Baik ya. Ini speaker pakai ini. Gedean mana suaranya? Halo? Halo satu. Oh iya. Ini kecil, speakernya doang gede, suaranya kecil. Baik jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-Qur'ana imaman wa hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Itu nyebut Allahnya pelan sih ya, Pak ya. Tadi yang baca Quran Qori suaranya enak, kayak nyebut Allahnya dikit banget itu, Pak. Masya Allah. Ketika dibacain Quran, kemudian bergetar hatinya nyebut Allah, imannya ditambahin. Ayo barang-barang tangan saya angkat nyebut Allah. 1, 2, 3. Tangan saya belum turun, jangan berhenti nyebut Allah. Bisa, Pak? Bu bisa, Bu? Ibu kayaknya nggak ada yang senyum pisan itu ya. Senyum apa senyum? Oh, pakai masker. Oh, kelihatan. Ayo, angkat tangan saya, berarti nyebut Allah. 1, 2, 3. Nah. Kullu nafsin Nah, itu aja Pak, jangan panjang-panjang. Saya tahu Bapak kalau begini udah jam 6 kurang 20 menit Pak. Saya kagak lama-lama nih ceramahnya. Oh iya. Nah, biasanya saya ceramah 1 jam, ini paling ya 20 menit. Nah, Anda biasanya kalau udah begini orang lihatnya kupon yang 5.000 perak tadi, mana kuponnya nih? Ustaz, kapan gua jajannya? Katanya begitu. Bocor ya Allah. Mudah-mudahan Pak saya ceramah kagak lama, insya Allah walaupun sedikit manfaat ilmunya kita terapkan bareng-bareng. Amin. Saya bukan berarti nasihatin Bapak, ini nasihatin diri saya juga Pak, karena yang duduk di depan ini bukan berarti orang yang terbaik, tetapi kita mencoba menjadi orang yang baik. Betul? Setuju? Setuju? Ya, kalau setuju ikhlas dengarkan apa yang saya sampaikan ya Pak ya. Jemaah sekalian berbahagia, yang sama-sama kita hormati yaitu para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jami Nurul Iman yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semuanya. Bil khusus yaitu di samping kiri saya yang sangat ganteng rupawan ketika umur tahun 70-an. sekarang ganteng masih ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat, berkah, panjang umur, insya Allah bisa membimbing kita terus menuju jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Pak Haji ada istri Pak Haji? Baru satu. Astagfirullahaladzim, ngomong baru 1 Bu katanya. Yuk, boleh 4 ya? Emang mau? Jangan Pak Haji, ada istri nggak boleh Pak Haji. Kita harus jaga perasaan istri. Iya nggak Bu? Ya nggak Bu? Ya lah pada diam baik kalau ditanya sama Ustadz ya. Ya nggak Bu? Ya gitu ngapa jawab? Dah nih ibu-ibu ya kayaknya belum pada nyarap nih dia rumah ini. Dengerin nih, kita ini laki-laki sayang sama perempuan. Percaya apa kagak Bu? Jawab yang kencang, percaya apa kagak? Apa buktinya? Waktu mau nikah dikasih maharnya mahar yang terbaik. Iya nggak Pak? Woi. Oh iya, kita sayang sama perempuan Pak Haji ya. Bapak Haji sih ngomong poligami jadi gitu saya. Nggak enak kan sama kaum perempuan. Bagaimanapun kita lahir dari perempuan, benar apa enggak? Nah, kalau nggak ada perempuan kita kagak lahir di alam dunia ini. Ilok bapak-bapak ngelahirin kita ya bisa. Dah saya lanjutin jadi ngomong perempuan kita nih ya. Jamaah sekalian yang berbahagia Pak, yang saya hormati yang lainnya yang nggak disebutin Pak. Di sini mungkin ada Menteri Perhubungan bagi saya, yaitu Ustaz Insya Allah ini luar biasa. Beliau Menteri Perhubungan bagi saya karena beliau yang menghubungi saya. Kita doakan juga beliau sehat, barokah, panjang umur. Kemudian lagi ada Bapak Lurah, ada Lurah sini.
Lurah, mana lurah? Orang ada lurah, orang ada. RW. W. Mana? RT dah, mana RT? T. Oh, lah pejabat juga ada semua orang ini. Kita doain insyaallah nanti ada pejabat yang terpilih, yang soleh, yang rajin ke masjid. Amin. Nah, jamaah sekalian berbahagia, tokoh masyarakat yang lainnya yang kami sebutin, insyaallah kita doakan hal yang sama, yaitu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabban. Sebelum saya ceramah, saya mengajak bersyukur. Aduh, ini mic-nya ya. Ini mic imam sih ya, bukan mic ceramah ini ya. Kalau mic imam gini Pak, suaranya pelan gitu. Kalau mic ceramah kan harus kencang gitu ya. Pak, sebelum saya ceramah, saya mengajak bersyukur kepada Allah. Karena konsep bersyukur terdapat di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Maksudnya apa? Artinya apa? Hei manusia, jikalau kamu bersyukur, aku akan tambah, dan jikalau kamu kufur, sesungguhnya azab saya ini amatlah pedih. Maka saya kagak mau mendapatkan azab, tapi saya pengen mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jamaah pengen tambah nikmat dari Allah atau tidak? Pengen tambah nikmat dari Allah atau tidak? Maka bersyukur. Ayo kita ngucapin hamdalah barang-barang. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kurang kencang, pakai nada qiraat ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak ngamalin bersyukur, Pak. Ibu ngamalin bersyukur. Bapak ngamalin bersyukur. Awalnya punya motor 1, ditambah motornya bukan 1, jadi berapa? Jadi berapa? Yang kencang apa jawabnya? Astagfirullahaladzim. Nah, jadi berapa? Begitu tong, bagus tong, ente tong, bagus sip. Nih bapaknya mana bapaknya? Ini, oh iya, bagus tong. Saya doain ente sukses dunia akhirat ya, amin. Nih, awalnya punya rumah 1, gara-gara bersyukur sama Allah, rumahnya dipakai sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah yang lainnya, tilawah Quran di rumah tersebut. Maka alhamdulillah, awal rumahnya 1, jadi rumahnya bertambah jadi berapa? Awalnya punya mobil 1, gara-gara mobil dipakai untuk mengantarkan ta'lim, mengantarkan pengajian, untuk ikut dalam acara-acara kebaikan. Awalnya punya mobil 1, ditambah jadi berapa? Jadi berapa? Pak, ada yang punya istrinya 1, Pak. Istrinya berapa? 1. Dia bersyukur, Pak, istrinya diajak bangun sholat tahajud malam-malam, Pak. Diajakin sedekah, mau jangan pelit, ayo kita sedekah. Akhirnya gara-gara bersyukur punya istri 1, ditambah istrinya jadi tambah solehah. Alhamdulillah. Muka bapak-bapak pada ngarep semua, Ibu. Kawan sekalian berbahagia, itu Pak, bersyukur sama Allah. Yang kedua, dengan kita mengucapkan ayo bareng-bareng Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah kita telah menyatakan diri kita bersolawat kepada Nabi, dan kita berdoa kepada Allah fi yaumil qiyamah kelak nanti kita semuanya akan mendapatkan pertolongan yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selamat pada hari kiamat dan kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabban. Saya kagak panjang lebar. Saya cuma ngingetin di acara ini sekarang nih Pak, Tabligh Akbar. Ya benar ya? Tabligh Akbar, orangnya ada 1000 orang nih ya. Masjid Nurul Iman Barata, gerakan subuh berjamaah Tabligh Akbar, Pasar Berkah. Nah, ini Pak nih. Tema ini
tema ini, apa namanya, judul tabligh akbar ini punya tema. Apa temanya? Terkait tentang persiapan Ramadan, atau bahasa Arabnya yang sering kita pakai tarhibur Ramadan, atau ada lagi yang menyebutkan targhibur Ramadan. Tarhib artinya nyambut, targhib artinya mencintai datangnya bulan Ramadan. Saya mau sampaikan begini, Pak. Bapak pernah lihat nggak, Pak, sebelum Ramadan ada bendera kuning di satu gang, Pak? Pernah lihat nggak, Pak? Itu maksudnya apa, Pak? Bendera kuning maksudnya meninggal. Sekarang saya mau tanya, pertanyaannya tolong dijawab dengan kompak, dengan keras, Pak. Apakah semua orang dibolehin masuk ke dalam bulan Ramadan? Tidak. Astagfirullahaladzim. Buktinya ada yang mati tadi. Ya orang pertanyaan gak nyambung jawabannya. Lah iya. Dengerin, ini orang Betawi lagi ceramah, dengerin ya. Nih, dengerin. Tadi kan saya ngomong, udah bendera kuning ada di depan rumah orang. Itu berarti, apakah semua orang diizinkan masuk ke dalam bulan Ramadan? Itu jawabnya. Dah. Sembarangan gue jawabnya ya. Maksud saya apa? Maksud saya, Pak, kalau memang kita udah tahu bakalan begitu, kagak semuanya orang kemudian diizinkan masuk ke dalam bulan Ramadan, maka cari cara kita supaya kita diizinkan masuk ke dalam bulan Ramadan. Betul Pak, betul? Cuma kadang-kadang bulan Ramadan begitu, kagak bulan Ramadan begitu. Makanya Pak, nih, ini kita ngomongin datangnya bulan Ramadan berarti ada kematian. Woi, dengerin, ada apa, Pak? Kematian. Maka kita siapkan kematian kapan aja. Kapan aja. Ini bisa jadi nih, Pak, pulang dari sini nih. Pulang dari sini nih. Pulang dari sini. Lah bener, Pak, bisa jadi sekarang mah. Kemarin kita ngeliat tuh orang kayaknya masih ngobrol sama kita. Enggak tahunya dikabarin di masjid. Iya enggak, Pak? Ada nggak yang pernah begitu, Pak? Ada. Makanya boleh jadi, Pak, sekarang kita di masjid, rumah kita sekarang diketok pintu sama malaikat, namanya malaikat Ijrail. Ketok pintu Ijrail, tok tok tok, assalamualaikum. Gak jawab ngapa? Orang salam didiamin baik. Assalamualaikum. Itu malaikat assalamualaikum dijawab sama orang yang di dalam rumahnya. Waalaikumsalam. Siapa? Saya. Siapa? Malaikat. Siapa? Ijrail. Yang nyaut bininya di rumah. Kata Ijrail, "Oh, saya mau cabut nyawa suami empok." Suami saya. Suami saya lagi ngaji di masjid Nurul Iman. Lagi ngaji dia di masjid Nurul Iman. Malaikat, "Oh, dia lagi ngaji?" "Iya, dia udah lama kagak ketemu temennya, dia pengen silaturahim sekalian ono di masjid silaturahim." "Oh, dia lagi silaturahim. Lo mau cabut nyawa laki gue ya?" Malaikat, "Iya, Po, saya mau cabut nyawa laki empok." "Emang laki empok yang pakai baju apa, Po, di sono?" "Yang pakai baju kayak aja." "Yang pakai baju apa ya?" Ilok ijo. Lah itu yang ceramah kok. Yang pakai baju apa ya, Pak? "Oh iya, itu Kat, laki gua yang pakai baju coklat peci biru." "Mana orangnya?" "Oh, di dekat tiang." Masya Allah. "Oh no, ya Allah, Pak. Ya udah, Pak, kalau gitu saya kagak jadi dah nyabut laki empok nyawanya." "Emang apa, Kat?" "Lah kan Nabi udah mengomong, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang pengen panjang umurnya, siapa yang pengen rizkinya banyak, maka sambung silaturahmi. Laki empok lagi silaturahmi, lagi ngaji, maka dia kagak boleh dicabut nyawanya. Alhamdulillah. Tuh, malaikat kagak jadi, Pak, nyabut nyawanya. Kagak jadi, Pak. Kagak jadi. Malaikat langsung ngadap sama Allah.
Ya udah, ada semua. Ya Allah, saya udah datang ke rumah orang yang pakai baju coklat, pecinya peci biru, udah. Tapi orang nggak ada lagi silaturahim. Kata Allah, pending, tunda, jangan cabut nyawanya. Malaikat penasaran, kira-kira kapan ya Rob saya nyabut nyawanya? Ntar pulang ngaji. Ya Allah, mudah-mudahan panjangin umur semuanya, Allah. Amin. Itu mau bercanda doang ya Allah. Mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur. Amin. Itu Pak, itu manfaat silaturahim. Jadi kalau yang namanya kematian itu pasti datang, maka kita harus siapkan kematian kita menginjak akan masuknya datang bulan Ramadan. Karena tidak semuanya orang masuk ke bulan Ramadan. Siapin Pak. Mudah-mudahan kita masuk umurnya di bulan Ramadan. Dengan apa Pak? Bawa iman. Bawa apa Pak? Iman. Bahkan Pak, kita nyambut Ramadan juga harus bawa iman Pak. Makanya ada kalimat hadis Rasul, man soma Ramadana imanan wahtisaban. Kata ihtisab itu Pak di dalam bab Fadilatus Shaum pada kitab namanya kitab Tankihul Qaul yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai syarah daripada kitab Lubabul Hadis. Di sana dikatakan kata ihtisab itu diartikan sebagai meminta ujroh, meminta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengharapkan pahala dari Allah. Bu, ibu minta pahala apa minta duit sama laki? Jawabnya kencang, ragu-ragu banget. Woi, minta duit apa minta pahala bu? Dua-duanya, pilihan. Nah, ini tinggal 4 menit lagi saya ngomong. Cepet banget ngomong ya, Masya Allah. Tuh Pak, kita kalau misalkan menyambut Ramadan dengan iman, menyambut kematian kita dengan iman. Maka saya mau sampaikan ta'riful iman di sini, Pak. Iman itu secara bahasa artinya adalah percaya. Berasal dari bahasa Arab, berakar kata dari kata amanah, yu'minu imanan, artinya percaya atau kepercayaan. Itu secara lughah, secara istilah makna iman itu artinya adalah apa? Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalum bil arkani. Kata Rasulullah SAW, yang namanya iman itu artinya adalah Bapak tasdik, membenarkan di dalam hati kita, mengucapkan di dalam lisan kita, dan membuktikan di dalam perbuatan kita. Maka 3 ini yang harus kita nyatakan di hati, di lisan, dan di dalam perbuatan. Itulah dikatakan iman, dan orangnya dikatakan mukmin, berarti orangnya orang yang beriman. Itu Pak. Tuh, ibu-ibu mau gitu Pak tuh. Kalau kagak ditegur gitu Pak tuh. Mau kemana Pak? Woi, mau kemana? Oh mau siap-siap dagang nih ya. Dengerin ya. Kalau misalkan kita mati kagak membawa iman, kita mempersiapkan Ramadan kagak membawa iman, sama halnya kita tidak membawa bekal. Membawa bekal. Kita mati harus bawa bekal. Dan kita dinasihati oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Bapak kenal nggak Pak Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Pak? Sayyidina Abu Bakar itu Pak sahabat Rasul dan sekaligus mertuanya Rasul. Dan kalau mertuanya Rasul berarti ini orang utama. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq perkataannya diambil oleh seorang ulama termasyhur di Indonesia dan bahkan seluruh dunia, asli Indonesia, yaitu dari Banten, Syekh Nawawi di dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Apa kitabnya? Bapak pernah punya kitab Nasaihul Ibad Pak? Pernah Pak? Orang punya? Tahu nggak kitabnya itu yang kayak gimana Pak? Tahu nggak Pak? Agak. Tapi kalau sinetron di SCTV tahu nggak Pak? Tajwid Cinta tahu Pak? Ada si Syifa itu Pak? Tahu Pak?
Ya Allah. Nih Pak, di dalam kitab Nasaihul Ibad tersebut Pak, di sana disampaikan oleh Sayyiduna Abu Bakar, kata beliau apa Pak? Kata beliau nih Pak ya, wa man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Kata Sayyiduna Umar Pak, orang yang masuk ke kuburan alias orang yang modar tapi kagak bawa bekal amal iman dan ketakwaan kepada Allah, itu sama halnya seseorang sedang mengarungi lautan yang luas tanpa perahu. Sekarang saya mau tanya Pak, lautan luas diarungi tanpa perahu itu orang tenggelam apa kagak Pak? Salah, mati. Tapi saya tanya, itu orang mati apa tenggelam Pak? Tenggelam baru kemudian mati. Begitu Pak ya? Iya, makanya mohon maaf, bulan puasa juga harus kita bekali dengan iman Pak. Jangan, mohon maaf ini saya mau tanya, jujur jawab ya. Kira-kira Bapak mempersiapkan untuk bulan puasa apa mempersiapkan buat lebaran? Jujur. Lebaran, pulang kampung, beli baju baru, beli kue, ya nggak Pak? Beli tiket, mobil, pesawat, ya nggak Pak? Suwe. Masya Allah. Padahal yang harus kita persiapkan apa Pak? Ramadan. Banyakin ibadah, banyakin baca Quran, banyakin sholat sunnah, banyakin sedekah. Jangan medit, buntut gasiran, pantat kuningan. Oh Pak, maafin saya kalau bahasa saya Betawi begini Pak ya. Emang kudu begitu Pak. Kalau ceramah kagak begitu kagak didengerin kita. Ceramah pelan banget kayak khutbah Jumat Pak kita. Tuh Pak ya. Jadi yang saya maksud adalah ayo Pak kuatin iman. Bahkan Pak Rasulullah SAW menguatkan Pak, menguatkan kita bahwa yang namanya bekal terbaik itu adalah iman. Orang yang mati itu akan tenggelam, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika seorang mati itu tidak membawa iman sama sekali. Apa kata Rasulullah SAW? Mal mayyit kal ghariqil mughawwif. Kata Rasulullah il khatimah. Amin ya rabbal. Baru satu tuh Pak. Ini udah jam 6 lewat ini. Mama udah nengok pintu bayi dari tadi cerita, nengok pintu lagi. Saya mau tanya sekarang, udah apa lanjut? Udah apa lanjut? MZ pernah ceramah Pak, MZ Kiai Haji Zainuddin MZ pernah ceramah Pak. Satu hari beliau ada 3 tempat Pak. Tempat pertama MZ nanya, udah apa lanjut? Jamaahnya bilang lanjut. Tempat kedua nanya lagi, lanjut apa kagak? Lanjut. Tempat ketiga, lanjut apa kagak? Lanjut. Alhasil Pak, besok paginya Pak, beliau dikabarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, sama Ibu juga saya tanya. Woi jamaah, kira-kira ceramahnya saya udah apa lanjut? Astagfirullahaladzim. Nyuruh kita modar rumahnya. Allah ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah, jadwal masih banyak ya Allah, amin ya Allah. Allah suwe banget. Nah, kita suruh modar. Mudah-mudahan panjang umur saya Pak, amin ya. Karena saya punya cita-cita besar Pak untuk kemudian mengembalikan citra pesantren ke dahulunya, supaya pesantren bukan dikenal dengan mahalnya, tapi pesantren dikenal dengan khidmat dan baktinya kepada agama ini. Amin. Tuh Pak. Udah Pak, kayaknya udah jam jangan banyak udah ya, segitu aja ya. Udah Pak, itu saya harus sampaikan. Udah, sekarang tanya jawab, nanti kita akan kupas di tanya jawabnya. Ya Pak ya. Ya silakan, ada mau moderatorin atau gimana? Silakan. Ya, silakan. Enggak. Ya. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Ya, ada? Bapak satu, Ibu satu dah. Ada? Ada ya?
Ada penontonnya nggak? Ada penontonnya. Satu. Penonton. Ada Ibu Bapak. Penonton ada. Dua. Ada ya. Ada tiga. Tetap doa tetap. Useh. Oh, berarti harus dirangsang dengan hadiah. Kalau tahun kemarin ada peci, ya. Tahun kemarin ada macam-macam hadiah. Panitia nyiapin hadiah apa enggak? Panitia ada gocap nggak duit 50.000? Kita rangsang. Ayo sini kita rangsang. Panitia gocap sini. Bu, yang bertanya atau yang jawab nih? Saya kasih pertanyaan, ibu jawab. Kira-kira kalau misalkan ibu bisa, saya kasih hadiah 50.000, 100.000. Mau apa enggak? Mau? Oke, setuju ya. Baik. Gitu harus jamaah dirangsang. Kalau dirangsang mau jamaah menang baik. Betul ya. Nih, dengerin. Ada dua pertanyaan. Boleh buat bapak, boleh buat ibu, tapi berebut duluan ya. Pertanyaannya gampang sekitar tadi apa yang saya sampaikan ya. Tadi saya sudah sampaikan, Bu. Ada satu satu ucapan Sayyidina Abu Bakar, belum lama saya sampaikan. Itu terdapat di dalam kitabnya, kitab apa? Silakan. Saibul Ibad. Apa? Saibul Ibad. Kurang tepat. Naso ihil ibad. Naso ihul, tapi nggak apa-apa, masih bener nih. Naso ihul ibad. Alhamdulillah. Takbir. Takbir. Sini Pak, diri Pak. Gitu mana sih? Sini Pak. Ente berarti alhamdulillah bersyukur. Jangan cium tangan saya. Belum kita dapat duit. Mana duitnya? Woi, sini deh. Panitia. Bawa. Vouchernya. Voucher tambah. Voucher. Apa perlu saya buka amplop saya ini? Maaf ya, saya bukannya berdusta. Karena panitia tidak menyiapkan uang, menyiapkannya voucher lagi. Ikhlas nggak? Ikhlas ya? Masya Allah. Ayo, sini biar kelihatan. Untuk penghormatan kita kasih ketua DKM untuk memberikannya. Pak Haji silakan. Alhamdulillah. Tadi ya. Cium tangan, Masya Allah. Kalau beliau pantas cium tangan. Kalau saya masih muda sama. Udah ya, udah silakan. Insya Allah sukses ya. Cium tangan lagi baik dia. Tuh yang pertama tuh, ya. Ada lagi voucher bisa ada. Buat emak-emak sekarang ya. Mak, woi. Siap apa ora? Siap ya. Yang tua jangan kalah sama yang muda, oke? Yang muda jangan kalah sama yang tua. Nih, dengerin ya. Tadi saya sampaikan, Ibu, kan itu ada muqaddimahnya, saya bacakan ayat Allah yang bacaannya kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ayatnya di dalam surat apa? Ayo. Ayo silakan. Ibu atau Mbak atau Teteh, ayo. Apa ya tadi? Saya mau bilang salah, takut mengecewakan wanita. Iya, berarti kasih aja ya, kasih ya. Kasih, sini. Bu, kasih ya. Yang benar adalah suratnya surat Ali Imran. Ya. Sini. Nih. Pak Haji lagi yang ngasih, Pak Haji. Masya Allah. Semangatnya. Nanti ketika dikasih vouchernya takbir bareng-bareng ya. Ya, silakan. Takbir. Takbir. Nah, silakan. Kasih Mbak ya. Ya. Lanjut, udah selesai ya. Udah apa belum nih? Kagak megang. Oh no sih saya no. Masih ada lagi voucher ya? Masih ada? Lagi berarti? Oke, biar semangat nih. Bebas sekarang bapak-bapak ataupun ibu-ibu bebas. Tapi pertanyaannya yang gampang apa yang susah? Gampang ya? Oh, anak kecil pengen jawab nih. Masya Allah. Nih ya, dengerin nih. Pertanyaannya adalah
Pak, bulan Ramadan itu adalah urutan bulan yang keberapa? Ayo. Yang berapa? 3. Ente salah mulu dari tadi. Tapi nggak apa-apa, karena ini berani terus, kita kasih juga bocornya. Masya Allah, nggak apa-apa. Lah iya, lah kita mau sekarang di sini baik-baikan ya. Lah kita harus berbuat baik, lagi lagi lah, penghormatan. Lah, potong apa? Tadi dipotong ini kagak. Lah, astagfirullahaladzim, ente sentimen. Udah? Alhamdulillah. Udah ya, udah selesai, udah ya. Habis kan pacarnya habis? Habis. Udah, kalau habis sudah. Ya, tutup ya. Kita tutup dengan pembacaan doa. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit pun ada manfaatnya. Insya Allah Bapak terus jaga iman Bapak, nyambut bulan Ramadan, nyambut kematian, nyambut apapun yang di hadapan kita, jaga iman Pak. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran itu Pak, begini Pak nih. Ini ayatnya sangat populer. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ulama tafsir mengatakan haqqa tuqatih ini maksudnya khaufi. Maksudnya adalah takut yang sebenar-benarnya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas azab yang akan ditimpakan kepada orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan kecuali satu doang matinya apa? Dalam keadaan beragama Islam, dalam membawa iman. Mudah-mudahan kita bisa menjaga iman kita, bisa menjaga Islam kita, dan insya Allah kalaupun kita ditakdirkan masuk ke dalam bulan Ramadan, dan insya Allah kita pengen masuk ke dalam bulan Ramadan, kita persiapkan iman dan Islam kita. Dan kalaupun kita tidak, ingat, iman bisa dibawa kemana saja, bahkan kematian. Kalau kita sudah bawa iman, insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, sebelum doa saya minta ini dulu Pak nih. Minta dukungan dan supportnya. Boleh apa orang ini? Benar, boleh apa orang? Sebelum doa tapi niat nih, sebelum doa nih. Apa supportnya? Ini kan kita lagi bikin kamar mandi di pesantren ini Pak doh. Woi, bikin kamar mandi di mana Pak? Pesantren. Kekurangan dana. Kira-kira boleh nggak Pak saya minta sholawatan di sini Pak? Woi, boleh apa kagak? Ibu-ibu boleh apa kagak Bu? Boleh ya? Ya udah Pak. Ada yang kotak kosong nggak Pak di sini Pak? Kotak kosong dikelilingi Pak sholawatan. Ada Pak itu Pak? Itu yang pakai kotak kosong ada. Pakai kardus apa gitu? Ini buat support pembangunan pesantren yang sekarang sedang bangun kamar mandinya. Bapak bisa update nanti, kalau beliau udah saya update terus biasanya perkembangan perumahan itu. Ya udah siap belum kotaknya? Udah siap? Sorban ya boleh sorban, gelar sorban, asal jangan gelar yang itu terpal, jangan Pak ya. Ada siapa? Ayo kita sholawatnya yang ingatin kita kepada kematian Pak. Apa kematian? Kita semoga minta biar husnul khatimah ya Pak ya. Ya Allah biha ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah barang-barang Ya Allah biha
الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Sudah apa belum? Sudah? Belum? Sekali lagi bareng-bareng khusyuk, mudah-mudahan ini salawat jadi doa bagi kita semuanya. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayo Pak, kita angkat tangan kita Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا وحصل مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والآل وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.